Gimana kasus Pauman Indramayu soal pembunuhan Haji Saroni satu keluarga? Ini sudah beredar ya, ada dokumentasi hasil selebret HP terdakwa Ririn dan Prio. Ya, dua terdakwa yang sekarang sudah jadi terpidana karena hakim sudah memvonis keduanya. Ririn hukuman mati, Prio kemudian hukuman seumur hidup, dan dua-duanya kemudian menyatakan untuk banding melalui pengacaranya masing-masing. Oke, nah, kita tunggu proses banding ini akan seperti apa. Yang ingin saya fokuskan adalah hasil selebret HP kedua terpidana tersebut yang ternyata sudah dilakukan sejak tanggal 17 November 2025, dan ini ada dokumentasi resminya diserahkan ke JPU. Nah, tetapi kenapa? Itu kan puluhan lembar, tapi tidak diperlihatkan semuanya ke hakim. Hanya mencari-cari yang memberatkan kedua terpidana tersebut. Padahal ini menurut beberapa orang ya, LBH Gavansar, kemudian Dede Sumitro, kemudian siapa lagi yang sudah membahas ini ya, bahwa dalam dokumen tersebut ada percakapan WhatsApp antara Ririn dengan Aman Yani. Ayo, kenapa JPO tidak mengungkap itu? Dokumentasi ini kan mungkin sudah ada yang punya dan beredar secara terbatas. Ibaratnya kayak kasus Pina Cirebon ya, waktu viral 2024 kan, ada berkas 928 dari tim sus yang beredar secara terbatas. Nah, di kasus ini pun mungkin ya, dokumentasi hasil selebret HP kedua terpidana ini sudah beredar, tapi di kalangan terbatas. Makanya ada yang berani speak up bahwa pada dasarnya di situ ada ya percakapan antara Ririn awalnya dengan korban Budi Awaludin. Dalam percakapan itu jelas korban Budi meminta Ririn untuk datang ke rumahnya di malam kejadian itu 28 Agustus 2025. Untuk apa? Untuk menengahi karena ada pamannya yang dikatakan mau menagih utang, dan utang itu memang belum lunas karena menurut keterangan Ririn baru dibayar sebesar 20 atau 30 juta itu bulan Mei ya, beberapa bulan sebelum kejadian. Masih menyisakan sekitar kurang lebih 130 juta. Nah, jika dalam percakapan itu ditampilkan ya oleh JPU dan hakim melihat itu dan publik mengetahui itu, artinya terindikasi bahwa Ririn bukan pelaku eksekusi kelima korban. Karena malam itu dia disuruh datang oleh Budi ke rumah korban. Tapi CCTV toko bangunan kan cuma setengah-setengah. Tidak lebih dari 10% CCTV toko bangunan yang diperlihatkan ke publik atau ditunjukkan di persidangan. Contohnya apa? Kan hanya 0501 saja, itu tanggal 29. Di tanggal 28 tidak ada satupun rekaman CCTV yang menunjukkan aktivitas orang keluar masuk. Yang katanya Budi pergi ke kios sama Ririn, terus diikuti Prio pakai motor, kan nggak ada. Mana rekaman CCTV kemudian Prio dan Ririn balik ke rumah korban Budi setelah dari kios? Kan katanya mayatnya disimpan di kios dulu sehari semalam. Kan tidak ada rekaman itu. Bahkan tidak ada rekaman apakah malam itu Prio dan Ririn masuk ke rumah Budi bersama-sama atau secara terpisah. Karena kalau berencana, pasti mereka ini masuknya berdua bareng. Harusnya penyidik dan JPU bisa menunjukkan. Ini kronologinya 28 Agustus 2025. Terpidana Ririn dan Prio memasuki rumah korban Budi pukul sekian, kan tidak ada. Jangan-jangan memang masuknya terpisah. Si Prio ini kan malam itu datang dihubungi oleh seseorang yang ada di antara 4 nama itu, ya kan? Itu cerita yang sebenarnya. Karena pengacara LD Prakoso, pengacara lama kedua korban ini mengatakan dalam BAP tersebut saya melihat salinan CCTV dalam bentuk screenshot yang menunjukkan ada 4 orang masuk ke rumah korban. Ini 4 orang ini siapa yang masuk? Kan harus jelas sebenarnya. Tapi tidak ada satupun yang kemudian diungkap. Malah itu di framing katanya LD Prakoso bohong, menyebar hoak dan lain-lain, padahal tidak ada buktinya.
Kalau LD Prakoso menyebar hoax, kenapa nggak ada yang berani nuntut dia? Ayo, jangan-jangan itu benar. Cuma ada tekanan, ya kan, untuk men-take down obrolan dia di podcast obrolan kempong di YouTube itu, ya kan? Udahlah, kasus ini tuh banyak kejanggalan. Cuma kan orang-orang pihak sebelah ini nggak mau bahas kejanggalan, mau nyariin aja pelaku utama kan gitu. Oke? Nah, di selebret HP juga Prio tersebut kemudian katanya ya itu ada percakapan dengan Joko dan AY dan ada perencanaan itu bukan saya yang bilang, LBH Gavansar ya kan, Dede Sumitro dan beberapa konten kreator lain yang sudah membahas hasil selebret HP kedua terpidana tersebut. Itu harusnya diungkapkan di persidangan untuk menguatkan dan meringankan Ririn sekaligus Prio. Saya masih kasihan loh sama Prio ini. Dia mau banding dengan kesaksian apa, bukti baru apa. Kalau dia mengungkap 4 nama, artinya dia akan lebih berat vonisnya. Kenapa? Karena telah menuduh Ririn sebagai pelaku utama. Gak mungkin ringan. Prio ini blunder, ya, gitu. Di kasus ini, di pertengahan persidangan, Ririn dan Prio kan dipisahkan. Ini ada taktik divide et impera. Ini taktik politik picik ya, ala penjajah ini. Jadi dua orang ini diadu domba untuk saling serang. Tapi Ririn tidak menyerang Prio loh. Hanya Prio yang diposisikan untuk menyerang dan menyudutkan Ririn sebagai pelaku utama. Sementara Ririn dari awal BAP, proses-proses persidangan, hingga vonis hakim, dia tetap mengatakan bukan pelaku pembunuhan. Kalau dia terbukti secara sah dan meyakinkan adalah pelakunya, dia tidak akan banding. Ayo, banyak kasus-kasus persidangan kasus pembunuhan yang terbukti sah dan meyakinkan, itu pelakunya tidak banding, percuma, karena akan ditolak. Sementara Ririn ini mengajukan banding. Artinya apa? Dia konsisten dari awal, ya. Walaupun dia dihujat sana sini, walaupun sudah putusan hakim, tapi ini kan tingkat pertama, masih ada banding, kasasi dan PK. Dan saya masih yakin ini gongnya di PK, karena masih ada beberapa bukti kuat yang belum dihadirkan. Dan ini tidak memungkinkan juga untuk dihadirkan di banding atau kasasi, karena banding ini artinya mengevaluasi hasil persidangan di tingkat pertama atau di PN, ya kan? Misalnya apakah ditemukan ada kehilapan hakim, apakah dakwaan-dakwaan dan tuntutan serta vonis sudah sesuai dengan hasil persidangan selama berbulan-bulan tersebut. Karena faktanya apa? Ada keterangan Prio kepada Tony RM yang kemudian dicabut tapi digunakan oleh hakim untuk memvonis Ririn. Nah, ini kan ada celah hukum. Katanya keterangan Prio pada Tony RM itu dianggap bohong, hanya karangan skenario Ririn. Tapi kok dipakai untuk memvonis Ririn? Ada itu, baca kalau ada yang punya PDF-nya, ya. Di situ banyak kejanggalan. Ada yang mengubah kronologi yang harusnya tanggal 30 jadi tanggal 29. Yang tanggal 29 jadi tanggal 28. Termasuk status WA Budi yang pernah diceritakan oleh Evan di awal, itu beda lagi waktu di persidangan. Ada apa? Ayo, yang baca, yang punya PDF pasti bisa baca ke situ. Intinya, kasus ini banyak kejanggalan, ya. Buktinya selebret HP Ririn dan Prio saja tidak diungkap sepenuhnya di depan persidangan, karena ini ada puluhan lembar. Ayo, ada percakapan Budi dan Ririn yang bisa membebaskan Ririn. Ada percakapan Prio dan beberapa orang di antara 4 nama yang bisa menguatkan bahwa ada pelaku lain di kasus Wawan Indramayu ini.